Ya, kerekam lagi. Oke, kembali lagi bersamaku. Saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang, ini part 10 ya? Iya bener ya? Kayaknya. Ya, kita akan melanjutkan reaction sejarah Perang Dingin part 10. Untuk menyamarkan jejak mereka, para prajurit Vietcong ini mulai memasang berbagai jebakan mematikan di sepanjang rute. Mereka menerapkan metode yang dulu digunakan oleh generasi sebelumnya, tetapi kali ini dengan lebih banyak kreativitas yang mengerikan. Dan setelah jebakan-jebakan ini terpasang dengan rapi, mereka melanjutkan perjalanan jauh masuk ke dalam wilayah selatan. Kemudian di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan prajurit Vietnam Selatan dan baku tembak yang intens pun terjadi. Wow. Salah satu prajurit Vietnam Selatan berhasil bertahan hidup dan menerima perawatan medis. Saat dalam perawatan, ia memberikan laporan lengkap kepada Presiden Vietnam Selatan, Ngo Dinh Diem, mengenai intensitas pertempuran dan jebakan mematikan yang dipasang oleh pasukan komunis di sepanjang jalur infiltrasi mereka. Mendengar penjelasan tersebut, Diem segera menyadari ancaman yang semakin besar dan mendesak. Ia pun menuntut peningkatan bantuan militer dari Amerika Serikat untuk memperkuat pertahanan dan melawan infiltrasi komunis yang kian agresif. Setelah berbulan-bulan pelatihan, pasukan Vietnam Selatan mulai melancarkan operasi pengejaran terhadap pasukan Vietcong, dan setelah jauh masuk ke dalam hutan yang lebat, mereka berhasil menemukan sebuah gubuk yang tersembunyi, sebuah pos kecil yang digunakan oleh Vietcong sebagai tempat perasingan. Ketika mereka menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan sejumlah pasukan Vietcong yang bersembunyi di dalam gubuk tersebut. Dalam situasi tersebut, pasukan Vietnam Selatan bertindak tanpa belas kasihan, bertekad untuk membalas aksi pasukan komunis yang selama ini mengancam keamanan dan stabilitas Vietnam Selatan. Waduh, dibakar. Tapi ini kan tempat persembunyiannya Vietnam. Sementara Vietcong. itu, di tahun Jadi yang nggak apa-apa. sama, di Moskow, ini adalah tahun Khrushchev, tahun 50-an, sebuah jeda dalam Perang Dingin. Uni Soviet berlahan-lahan mulai menerima turis dan membuat film amatir. Dan di Perancis, majalah Renault CGT Union menerbitkan artikel berjudul Kunjungan Pekerjaan Baja Renault ke Uni Soviet. Para pekerja baja di sini bekerja 6 jam sehari dan mereka pensiun pada usia 55 tahun. Dan ini mereka anggap bahwa Uni Soviet adalah surga bagi pekerja baja. Khrushchev ingin mengejar pelanggaran ketegangan dan hidup berdampingan secara damai. Dan pada bulan Juli 1959, orang-orang Rusia tercengang melihat wakil Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon. Dia diundang untuk meresmikan pameran pertama produk Amerika di Moskow, dan Khrushchev memulai dengan meminum Pepsi yang dilarang di Uni Soviet. Mengetahui hal itu, publik beranggapan bahwa perang Sabar, gue pengen foto. Nih ya, nih gue pengen screenshot produk Amerika di Moskow, dan Khrushchev memulai dengan meminum Nah, udah. Pepsi yang dilarang di Uni Soviet. Mengetahui hal itu, publik beranggapan bahwa Perang Dingin telah berakhir. Namun di balik semua ini, Soviet tidak siap untuk meninggalkan ideologi mereka. Penaklukan negara-negara baru dan kemajuan dalam program militer serta luar angkasa menetapkan Khrushchev pada posisi untuk berdiri tegak di hadapan perwakilan kapitalisme dalam dialog yang sangat tidak terduga. Khrushchev berencana akan terbang ke Washington dengan pesawat Tupolev 114 untuk membuat orang Amerika terkesan. Pesawat Tupolev 114 merupakan salah satu pesawat penumpang terbesar di dunia dengan berat mencapai 180 ton dengan desain yang sangat khas, termasuk hidung kaca yang mirip dengan pesawat pengebom. Kemudian tanggal 15 September 1959, Khrushchev mendarat di Washington.
Saat tiba di bandara, orang-orang Amerika mulai tercengang ketika melihat bendera Uni Soviet dan Amerika berdampingan. Dan bukan hanya itu saja, saat Khrushchev turun dari pesawat, Amerika memutar lagu kebangsaan Soviet. Dan itu adalah sambutan hangat dari presiden mereka, Eisenhower. Our common purpose should be, as always, a just, universal, and enduring peace. It is in this spirit, Mr. Chairman, that I greet you and welcome you to Washington and to the United States. Kemudian ketika istri Nikita Khrushchev, Nina Khrushcheva, yang akan naik ke mobil Lincoln klasik milik mantan presiden, Presiden Eisenhower tampak ragu sejenak. Kebingungan ini mungkin terjadi karena simbolisme di balik mobil tersebut, mengingat Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dua negara adidaya yang bersaing keras dalam Perang Dingin. Setelah mereka tiba di tempat tujuan, suasana terlihat lebih hangat dan para pemimpin itu tampak tersenyum satu sama lain. Dan sebagai simbol persahabatan dan kemajuan teknologi Soviet, Khrushchev memberikan hadiah khusus kepada Eisenhower dan Nixon, yaitu sebuah model wahana antariksa Soviet. Hadiah ini mencerminkan kebanggaan Khrushchev terhadap pencapaian Soviet di bidang antariksa, terutama setelah peluncuran Sputnik pada tahun 1957 yang mengejutkan dunia dan menandai awal dari era perlombaan antariksa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hey, I'm an AI girl. I have an amazing memory, zero censorship, and enhanced privacy. Dan Uni Soviet. Sementara itu, NASA terus menghadapi kegagalan dalam upaya meluncurkan misi antariksa. Mimpi untuk menerbangkan manusia keluar angkasa tampak masih jauh dari kenyataan karena roket-roket yang diluncurkan seringkali meledak atau tidak berfungsi dengan normal. Sementara itu, Uni Soviet kini mulai berkembang. Uni Soviet dapat mengirim seekor anjing yang diberi nama Laika keluar angkasa. Laika, seekor anjing dari Moskow, menjadi makhluk hidup pertama yang diluncurkan ke orbit bumi pada tanggal 3 November 1957 dengan menggunakan satelit buatan Soviet Sputnik 2. Misi ini bertujuan untuk menguji apakah makhluk hidup bisa bertahan di luar angkasa. Namun dari awal sudah dipahami bahwa Laika tidak akan kembali dengan selamat. Teknologi saat itu belum memungkinkan untuk membawa makhluk hidup kembali ke bumi dari orbit. Dan misi ini ditujukan untuk mempelajari efek lingkungan luar angkasa terhadap tubuh makhluk hidup. Sementara itu, Khrushchev yang kini dengan keunggulannya, ia mengambil kebebasan untuk menghibur pers. Dia mengunjungi Hollywood dan ia juga diundang ke makan malam yang mewah. Kemudian pada tanggal 28 September 1959, hanya 15 hari setelah kunjungan ke Amerika Serikat, Khrushchev pergi ke Cina untuk merayakan 10 tahun naiknya Mao Zedong ke tampuk kekuasaan. Di saat perayaan, terlihat bahwa Khrushchev takut dengan Mao Zedong dan ia telah memutuskan untuk melanggar komitmennya untuk memberinya prototipe bom nuklir terbarunya. Namun di sini Mao Zedong terus-terusan secara terbuka mengkritik Khrushchev dan hidup berdampingan secara damai dengan Barat, dan ini menandai perpecahan antara Cina dan Soviet. Dan bagi Ho Chi Minh yang juga diundang, merasa itu pertanda perang Vietnam akan semakin intensif, dan Khrushchev menganggap bahwa Cina mencengkeram Vietnam dan tidak akan memundurkan cengkeramannya. Kini ketegangan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan mulai memuncak. Komunis Vietnam Utara mulai bergerak melakukan invasi ke selatan. Senjata dan perbekalan berjalan di sepanjang jalur Ho Chi Minh yang melewati Laos. Kemudian kita menuju Laos. Penasehat militer Amerika kini diikuti oleh baret hijau yang perkasa yang datang untuk melatih tentara Laos muda.
Baret Hijau adalah bagian dari pasukan khusus tentara Amerika yang dibuat pada tahun 1950-an, dan di Vietnam Selatan, Baret Hijau mengumpulkan penduduk desa di dusun dengan strategi yang dijaga ketat. Hal ini memicu meningkatnya permusuhan di kalangan petani, dan Vietcong memiliki sedikit kesulitan menemukan informan dan menciptakan seluruh jaringan mata-mata, sehingga mereka melakukan serangan secara agresif. Sementara itu, pasukan Baret Hijau mulai ketakutan pada musuh mereka yang sulit ditangkap. Ini adalah salah satu gambaran paling mencolok dari Perang Dingin yang ingin ditayangkan oleh Timur, bangsa kecil yang heroik dalam lubang dan terowongan yang sepenuhnya dikhususkan untuk tujuan tersebut. Tetapi kenyataannya, seluruh divisi dengan artileri yang kuat menghadapi monster baja dari Barat. Sementara itu, upaya Khrushchev yang sedang meredakan ketegangan dengan Barat, pesawat pengintai Amerika Lockheed U-2 terbang secara rutin di atas wilayah Uni Soviet pada ketinggian lebih dari 65.000 kaki untuk memotret situasi rudal balistik Uni Soviet. Meskipun radar Soviet mendeteksi keberadaan U-2, namun pesawat tersebut terbang terlalu tinggi untuk diserang, dan ini memicu kemarahan Khrushchev yang merasa dihianati dalam usaha untuk melemahkan pihak lawan, termasuk Cina. Dan untuk merespon, Khrushchev mengerahkan skuadron pesawat tempur dan rudal anti pesawat generasi baru Soviet untuk menjatuhkan U-2. Namun tim Soviet menghadapi masalah teknis. Beberapa rudal anti pesawat yang diluncurkan justru menghantam pesawat tempur mereka sendiri. Ya, ini mah Setelah yang lucu beberapa nih. kali percobaan, Lucu, Cok, akhirnya lucu. rudal anti pesawat Uni Soviet berhasil mengenai pesawat pengintai U-2 yang dikemudikan oleh pilot Amerika, Francis Gary Powell. Gary terpaksa melontarkan dirinya dari pesawat dan segera ditangkap oleh pihak Soviet. Penangkapan Gary menjadi krisis besar dalam hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Penangkapan Gary menjadi krisis besar dalam hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Gary diinterogasi secara intensif sebelum diadili pada tanggal 24 Agustus 1960 di Moskow. Kemudian sidangnya berlangsung di Aula House of the Unions, sebuah ruang singgasana tua yang sejak revolusi, aula ini telah berfungsi untuk menghormati tokoh-tokoh besar almarhum komunisme dan juga untuk merayakan peristiwa rezim penting lainnya, dan persidangan ini memiliki dampak di seluruh dunia. Saat persidangan berlangsung, jaksa penuntut bertanya kepada Gary, Do you plead guilty to the charges listed? Yes, I plead guilty. Who gave you these instructions? The commander of my detachment. dalam pembelaan Gary, ia mengatakan, Not as an enemy, but as a human being. Судите меня не как врага, а как человека, Who is not a personal enemy of the Russian people. который не является личным врагом русских людей. Gary tidak dihukum mati, dia hanya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Namun beberapa bulan kemudian, Gary menjadi bahan untuk ditukar dengan spionase Rusia di Amerika, yaitu Kolonel Rudolf Abel. Kemudian pada tanggal 20 Januari 1961, Presiden Eisenhower menyerahkan kekuasaannya kepada Kennedy. Di sini Khrushchev melihat harapan baru. Ia menganggap Kennedy sebagai sosok progresif yang mungkin bisa diajak berdialog. Bahkan Khrushchev mulai berpikir bahwa Kennedy bisa menjadi Roosevelt baru, pemimpin yang terbuka untuk kerjasama dan perdamaian antara Amerika dan Uni Soviet. Pada pelantikannya, Kennedy dan Wakil Presiden Lyndon Johnson telah memilih Marian untuk menyanyikan lagu kebangsaan Amerika. Di balik harapan Khrushchev akan hubungan yang lebih baik, John Kennedy justru menunjukkan dirinya sebagai lawan yang tangguh bagi Uni Soviet. Selain itu, saudara laki-lakinya, Robert Kennedy, yang pernah bekerja sama dengan Senator Joseph McCarthy dalam pemburuan komunis di Amerika 1 dekade sebelumnya, kini menjadi Jaksa Agung Amerika Serikat sekaligus penasehat dekat Presiden baru. Begitu mereka memasuki kantor,
John Kennedy dan wakilnya Lyndon Johnson langsung dihadapkan pada masalah mendesak. Salah satunya adalah situasi di Kuba. Pulau Karibia terbesar yang terletak tepat di sebelah Amerika Serikat menjadi perhatian serius karena pemerintahan Fidel Castro yang pro-Soviet dianggap sebagai ancaman langsung bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Sebelum memasuki ketegangan krisis Kuba di bawah pemerintahan John Kennedy, kita harus kembali ke 2 tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1959. Pada hari itu, Fidel Castro dan pasukan gerilyawannya berbaris penuh kemenangan menuju Havana. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Kolonel Fulgencio Batista yang dianggap sebagai diktator korup, dengan cepat Castro beralih mencari dukungan dari Uni Soviet, dan Soviet satu-satunya pihak yang bersedia mendukung revolusinya. Sebulan setelah Castro mengambil ahli kekuasaan, Anasta Mikoyan, Menteri Perdagangan Luar Negeri Soviet, segera melakukan perjalanan ke Havana. Kunjungan ini menghasilkan kesepakatan penting. Uni Soviet menawarkan pinjaman sebesar $100 juta kepada Kuba dan berjanji untuk membeli produksi gula mereka. Bagi Kuba, ini adalah dukungan yang sangat dibutuhkan. Sementara bagi Amerika Serikat, Castro kini dianggap sebagai ancaman yang semakin nyata. Pemerintah Amerika Serikat hanya memiliki satu tujuan, yaitu menggulingkan Castro dan mencegah pengaruh Soviet yang menguat di wilayah yang sangat dekat dengan pantai Amerika. Dan setelah menjabat pada tahun 1961, John Kennedy menemukan rencana yang dirumuskan oleh pendahulunya, yaitu Eisenhower dan CIA. Sebuah ekspedisi militer yang hanya terdiri dari orang-orang buangan Kuba. Mereka harus mendarat dan menggerakkan penduduk serta meminta bantuan Amerika. John Kennedy menyetujui rencana ini dan memilih titik pendaratan, yaitu sebuah pantai yang jauhnya 125 mil dari Havana, dan itu dikenal sebagai Teluk Babi. Kemudian pada tanggal 17 April 1961, sekitar 1.400 orang Kuba anti-Castro yang dilatih dan didukung oleh CIA mendarat di pantai Giron, Teluk Babi, Kuba. Mereka datang dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro yang pro-Soviet. Saat pasukan ini mendarat, pertempuran sengit pun segera pecah antara mereka dan pasukan pemerintah Kuba. Dalam penyerangan intens ini, pasukan Castro dengan cepat merespon dan menyerang balik. To get started with Mume AI or your Apple ID, to create an image, simply click. Tak lama kemudian, angkatan udara pasukan Castro yang sederhana menembaki di tepi pantai Teluk Babi dan menggelamkan kapal anti-Castro. Lama. Meskipun berhasil mengalahkan invasi, Castro tetap khawatir tentang bagaimana reaksi penduduk Kuba terhadap situasi ini. Ia tidak sepenuhnya yakin apakah rakyatnya akan bersikap netral, takut, atau mendukung penuh revolusi. Sementara itu, menghadapi kegagalan yang tidak terduga di Teluk Babi, Presiden Kennedy memutuskan untuk tidak mengirim bantuan tambahan kepada para pejuang anti-Castro. Ia meninggalkan mereka dengan harapan bahwa pasukan anti-Castro akan memicu pemberontakan besar di dalam negeri Kuba. Namun pemberontakan yang diharapkan tidak terjadi dan pasukan anti-Castro memilih untuk menyerah. Sekitar 1.000 pejuang anti-Castro, kini nasib mereka sepenuhnya berada di tangan Castro dan pemerintahannya. Kekalahan ini memperkuat posisi Castro di Kuba dan mempermalukan Amerika Serikat di mata dunia, sekaligus memperkuat aliansi Kuba dengan Uni Soviet. Hampir 3 bulan setelah pelantikan, Presiden John F. Kennedy menghadapi kemunduran besar akibat kegagalan invasi di Teluk Babi. Kegagalan ini memperbesar kekhawatirannya bahwa tindakan Amerika di Kuba dapat memicu respon keras dari Uni Soviet di Eropa. Kennedy khawatir jika Amerika terlalu aktif di Kuba, Khrushchev mungkin akan menekan Barat dengan memperketat kontrol di Berlin. Berlin tetap menjadi isu utama dalam Perang Dingin.
Lebih dari 3 juta orang Jerman Timur melarikan diri ke barat melalui kota itu. Bagi pemerintah komunis di Jerman Timur dan Uni Soviet, gelombang pelarian ini mencerminkan krisis besar yang harus diatasi. Mereka menuntut agar Berlin Barat yang dianggap sebagai pintu pelarian menuju kebebasan dimasukkan ke dalam wilayah Jerman Timur. Situasi ini menciptakan ketegangan tinggi antara blok Barat dan blok Timur, memperburuk ketidakpastian yang dirasakan Kennedy dalam menghadapi Khrushchev di panggung internasional. Dalam upaya untuk mengakhiri eskalasi ketegangan ini, John Kennedy memutuskan untuk bertemu dengan Nikita Khrushchev di Vienna. Langkah ini merupakan langkah penting bagi Kennedy dalam mencoba mencegah Soviet mengambil alih Berlin Barat, dan jelas tindakan John Kennedy ini bisa memicu perang besar antara blok Barat dan Timur. Dalam perjalanan ke Vienna pada tanggal 31 Mei 1961, John Kennedy serta istrinya Jacqueline Kennedy Onassis berhenti di Paris. John Kennedy terkesan dengan Presiden Perancis, Jenderal de Gaulle, yang merupakan figur bersejarah. Di sini Jenderal de Gaulle menasehati John Kennedy untuk tetap teguh tentang Berlin. Dan setelah pertemuan dengan Jenderal de Gaulle, 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 3 Juni 1961, John Kennedy mendarat di Vienna dan pertemuan besar berlangsung antara pemimpin Amerika dan Uni Soviet. Di sini John Kennedy tahu betul bahwa dia berada dalam posisi lemah setelah hampir 2 bulan kekalahannya di Teluk Babi. Sementara Khrushchev sedang senang dalam kesuksesan luar angkasanya. Dia baru saja mengirim manusia pertama, yaitu Yuri Gagarin, ke luar angkasa. Oke, sampai di sini dulu untuk part 10 ya.